Jadi nggak mungkin Anda bisa mempersoalkan TSM dalam tempo waktu 14 hari. Ya memang, saya maklumi. Itu sebabnya Anda tidak bisa membuktikan di pengadilan tentang bukti-bukti TSM. Coba, bagaimana Anda bersoal tentang ada satu kejadian, lantas Anda bilang masif. Kalau masif itu kan seluruh Indonesia minimal setengah Indonesia. Satu peristiwa kejadian umpamanya, katakanlah ada yang benar umpamanya. Katakan umpamanya dong. Saya nggak bilang benar, tapi katakan ada satu. Bagaimana Anda bisa buktikan bahwa itu masif? Prof Otto. Tunggu dulu. Ya. Saya Tapi kasih nggak potong, saya nggak kesempatan, potong. Bang, ya? Nanti saya nggak potong. Ya, nanti saya kasih panjang lebar, nggak apa-apa. Saya minta poinnya aja. Ya, poinnya. Karena waktu kita udah habis. Ya oke. Jadi itu poinnya gitu loh. Jadi nggak mungkin kan gitu. Jadi kalau Anda masuk ke arena TSM, kita bicara dulu lah. Oke, asumsinya seandainya Mahkamah Konstitusi mengatakan berwenang, nggak ada bukti yang Anda buktikan itu. Masifnya di mana? Ya kan? Terstrukturnya di mana? Sistematisnya gimana? Ingat, ini sengketa, bukan pengujian undang-undang. Kalau sengketa, selalu kan orang-orang tahu negara ini nggak enteng kepada kita ini. Oh, ini tahu negara lebih ahli. Enggak. Kita sama-sama dokter ilmu hukum. Segala ilmu kita bisa peroleh. Tapi kalau sengketa, ini adalah cross examination. Aturan-aturan hukum acaranya pun jelas. Soal saksi, bukti, tidak ada yang berbeda. Sama. Unus testes juga sama. Kalau menyangkut contoh konkret. Kecuali pengujian undang-undang. Kalau Anda bilang ada pelanggaran, tunjukkan dong bukti saksi Anda menunjukkan itu ada pelanggaran. Nggak boleh Anda asumsikan. Jadi Anda bilang tadi itu nggak mudah. Karena harus dipakai teori. Umpamanya tong babi, apa tadi itu? Gentong babi umpamanya. Nggak bisa diasumsikan. Itu dibuktikan gitu loh. Karena ini sengketa. Ya kan? Makanya berlaku asas actore incumbit probatio. Barang siapa mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan dalilnya. Baik. Dan itu diakui oleh Hakim Soehartojo loh. Saya perlu bantah itu kalau diizinkan. Satu, dalil di MK tidak hanya dibebankan kepada pemohon. Itu diakui. Udah diakui oleh Pak Soehartojo. Silahkan baca buku Ya. hukum acara MK yang diterbitkan MK sendiri. Pak Soehartojo berkata, di mana-mana pun itu diakui sama. itu, tetapi bukan berarti juga tidak dibebankan Ya kalau kepada yang diakui lain. ya sudah. Iya. Makanya kan. Tidak soal. Ya, saya mau mengatakan bukan meremehkan beliau-beliau yang mengkaji di luar non hukum tata negara. Saya meragukan logikanya tidak dipakai dengan benar di ruang itu karena membela sesuatu. Misalnya kalau pakai logika Prof yang cerdas di iSchool itu, bahwa ada rasionalitas soal jumlah air yang diminum dan yang tertinggal. Rasionalitas yang sama juganya harus terjadi di dalam pembuktian gentong babi. Tapi kami harus buktikan. Iya, dengan itu, jelas. makanya saya bilang, Prof, Anda kan pembuktian di MK enggak. itu tidak hanya peristiwa, tetapi juga kebijakan dan tindakan, Prof. Iya, Oke, Anda bisa kebijakan itu kalau tidak kebijakan itu kan asumsi Anda. Tidak asumsi, Prof. Harus Anda Kebijakan buktikan itu dengan terjadi. peristiwa konkret. Kebijakan itu terjadi. Masa Ada pelanggaran dengan peralihan- asumsi? Ada peralihan kebijakan Coba, saya keuangan mau tanya. insentif Kalau negara. pelanggaran langsung Anda teori enggak? Kebijakan apa? Enggak, saya tidak bisa. Kalau pelanggaran, ini kan saya TSM. bicara kebijakan sebagai sebuah pelanggaran. Ini kebijakan mana bisa dibilang ke pelanggaran? Itu berarti Bang, sama Bang logika Karni, kita yang kasih salah. kesempatan kepada saya Kalau 5 menit. kebijakan Eh, itu 2 kan menit, polisi. 3 menit. Itu Ya, yang kan? salah. Polisi itu ukurannya melanggarnya siapa? Mana bisa dianggap sewenang-wenang mencabur adukan kewenangan dan bukan kewenangan. Ya, Ya. sekarang Bukan kewenangan presiden. pelanggaran seperti mengalihkan umpamanya anggaran untuk kepentingan rakyat menjadi kepentingan pemilu, Prof. Anda Ya. bilang bansos. Kan pelanggaran. Kalau saya bilang Konkretnya tidak hanya mana? bansos. Konkretnya mana? Ada peralihan dan Kalau kita penumpukan dengan bantuan asumsi, anggaran. Ini saya buktikan. hanya dengan Prof, kebanyakan, dengarkan sebentar. susah. Dan Saya kantong babi, membuktikan. saya nggak takut teori kantong babi Anda ya. Betul. Itu tidak berlaku untuk pilpres. Itu di Amerika juga hanya untuk senator. Sekarang gini, kalau itu berlaku Prof kurang kantong babi. membaca bahwa Oh, enggak. pork Sekarang gini. barrel Sebentar. budget Saya berbeda jelaskan dengan ya. pork barrel politik. Prof mengasumsikan pork barrel budget bahwa Jelas. pemainan insentif dana melalui kebijakan anggaran oleh parlemen. Yang saya masukkan adalah gentong babi politik, pork barrel
politik. Kalau Anda masukkan itu, Nah, Prof berarti salah. dengar. Prof, jelaskan Jangan dulu. bilang salah. Prof Hatinya salah yang bilang soal- salah. Enggak, Prof Anda bilang yang salah. hanya berlaku Anda untuk salah. parlemen. Prof salah itu. Anda salah. Kalau hanya Coba berlaku untuk buktikan. parlemen salah. Bagaimana Anda mau membantah satu? Ya. Sebentar. Bagaimana Anda membantah? Ya. Bahwa kebijakan bansos ini, Yes. kebijakan bansos ini disetujui oleh DPR. Ya. Di sana ada Nah, PDIP. Prof masih bicara. ada di sana Prof, juga PKS. Prof masih bicara. Ada semuanya. Prof barrel budget. Bagaimana? Anggaran gentong babi yang saya masukkan ada politik gentong babi. Tidak tadi- sana ceritanya. Makanya bagi saya Prof mengemukakan Jangan fakta bikin yang gue tafsir menguntungkan tentang Prof, gentong tapi babi tidak itu ada menguntungkan politik publik. gentong Oh, babi tidak. dengan budget gentong Prof babi. bisa. Ada bisa-bisahkan. Prof, nada. Nggak bisa. Prof, barrel politik itu adalah payung besarnya. Salah satu contohnya Ya, sudah. adalah Ini anggaran sudah gentong bergeser babi. basis Oh, teorinya tidak. dia. Tidak, Prof Memang tidak gini. menjawab soal kebenaran. Memang Prof lagi. Bang Karni. Saya kira cukup. Udah, kasih Cukup. saya Bang Karni sedikit tadi ya. Balik. Oke. Satu terakhir. Jadi ketika saya mengatakan bahwa tidak sama antara pengadilan perdata dan pidana, bukan berarti kemudian saya give up. No, saya mengatakan bahwa karena itu yang kita lakukan haruslah pendekatan lain. Yang saya katakan a scientific approach. Kalau kita ngambil satu demi satu saksi, pungut satu demi satu yang jumlahnya jutaan, tidak mungkin. Waktunya tidak mungkin. Karena itu kita menggunakan rasionalitas yang bisa diterima oleh hakim konstitusi. Yaitu ya kita kemukakan. Ada pelanggaran yang terukur, ada pelanggaran yang terstruktur. Dan itu kan terbukti, bukan tidak terbukti, bahwa kebijakan itu digunakan untuk memenangkan 02. Dan apa yang dikatakan Prof. Otto berkali-kali. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari dalam memberikan nilai-nilai keadilan walaupun di situasi gentingnya politik yang sudah mulai tidak terkontrol. Tetapi bagi Ferry Amsari, beliau berani pasang badan untuk mewujudkan apa yang menjadi keadilan tersebut. Di negara kita bisa dikatakan demokrasi yang tidak sehat itu dikarenakan setiap pemimpin yang ada banyak maunya untuk menguasai negara ini, baik itu mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, jajaran pemerintahan lainnya hingga ke kepala-kepala daerah. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya memang dalam berdemokrasi tentunya problem dan dinamika itu tetap ada. Tetapi yang menjadi sejarah dan catatan terburuk buat negara Indonesia itu ini di 2024. Pilpres dan pilkada ataupun pemilu serentak itu udah di luar nalar terjadinya. Kenapa? Karena penguasa-penguasa yang memulai dengan tindakan-tindakan yang tidak tepat ataupun melanggar konstitusi. Ketika Jokowi pada saat itu memberikan statement di depan awak media yang mengatakan bahwa dia akan netral dalam pilkada dan pilpres, itu artinya kita mempunyai pemimpin yang mengerti akan aturan-aturan dan cara bermain. Juga dia merespon waktu Gibran masih mencalonkan dirinya bahwa itu masih belum layak, ataupun jam terbang yang masih memang kurang pada saat itu. Ternyata itu hanya sebuah pengalihan isu yang dimainkan oleh seorang Jokowi. Namun inilah strategi seorang Jokowi untuk mendukung anaknya dan meraih apa yang diinginkan anaknya. Sebenarnya
Ini strategi Jokowi dalam memainkan politik dinasti, karena kalau dia 3 periode pasti itu akan ditolak oleh seluruh masyarakat Indonesia dan itu tidak akan dapat. Makanya beliau lewat anaknya Gibran untuk dijadikan sebagai wakil presiden. Tetapi apakah salah ketika Jokowi mendukung anaknya? Kan itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Sebenarnya sah-sah saja, mau siapa aja yang mendukung Gibran, itu sudah menjadi hak kita ataupun hak suara yang memang sudah ditetapkan dari Mahkamah Konstitusi untuk memberikan hak kebebasan dalam memilih. Tetapi apa yang salah? Apa yang menjadi problemnya di sini? Yaitu ketika Jokowi berani melanggar aturan dan menabrak sana sini, menghalalkan berbagai macam cara yang walaupun pada saat itu Gibran masih belum cukup umurnya. Nah, ini yang dipertontonkan Jokowi, yang dimulai oleh Jokowi, dipertontonkan di mata masyarakat, di mata anak-anak buahnya, sehingga pilkada pun itu terjadinya atas dasar kecurangan. Nah, jangan tanya lagi, penyebab terjadinya sebuah kericuhan di negara ini, berdemokrasi yang tidak sehat, itu penyebabnya awalnya itu Mulyono. Teman-teman jangan tanya lagi akan hal itu. Jadi kingmakernya adalah Jokowi yang memang selalu haus kekuasaan. Nah, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.